Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan keyakinan kelas. Perkenalkan, saya Desi Mafrihatuningsi dari SD Negeri Karangmaja. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Perkenalkan, fasilitator Bapak Budiman MPD dan pengajar praktik Bapak Andi Priyatno MPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang aksi nyata belum menyeluruhkan pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tujuan aksi nyata: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur: terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Pelaksanaannya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pembelajaran PJOK. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana prasarana yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Peran orang tua di rumah dalam kebiasaan budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu guru. Terima kasih atas kehadirannya untuk datang di acara kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk mengawali dengan doa. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Untuk pembukaan kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Di sini saya akan membacakan susunan untuk acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah,
Yang ketiga adalah presentasi. Yang keempat penutup. Untuk pembukaan tadi kita udah dibuka bersama dengan mengucapkan basmalah. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Syukur alhamdulillah setelah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua sampai nanti akan mendapatkan syafaat yang akhir. Bapak Ibu yang saya hormati serta calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes dari SD Negeri Karanglaja, Ibu Desi Mahprihatunningsih SPD, yang khusus pada hari ini akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita, nanti kedepannya bisa kita terapkan bukan hanya sebagai slogan atau moto yang dipampang di dinding-dinding kelas atau dinding gedung, namun budaya positif ini tentunya bisa kita implementasikan kepada murid-murid kita sehingga apa yang akan dicapai dengan adanya budaya positif baik di kelas maupun di sekolah ini akan menambah pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga melahirkan siswa-siswa yang berkarakter dan memiliki jiwa korsa semangat yang tinggi sehingga kedepannya siswa dan kita semua selaku pendidik bisa berkolaborasi untuk menanamkan dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tidak banyak yang saya sampaikan karena waktu yang cukup panjang dalam pemaparan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan selamat kepada Ibu Desi Mahprihatunningsih sebagai guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes yang mana pada hari ini akan memberikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Selamat akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga yaitu presentasi diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Desi Mahprihatunningsih SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta Bapak-Bapak sekolah yang telah hadir di tempat untuk hari ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan diseminasi tentang budaya positif yang akan saya paparkan. Di sini izinkan saya untuk memaparkan tentang
penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan selama pembelajaran di LMS, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Saya mendapatkan banyak ilmu baru yang sebelumnya saya belum mengerti, dan saya belajar di situ, dan saya akan memberikan pengalaman saya serta informasi yang saya dapatkan selama ini. Baiklah, untuk penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di LMS di modul 1, submodul 1.4. Konsep inti budaya positif yang saya pelajari di modul itu adalah tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada 6 ya yang sudah dipelajari. Selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin? Ya. Dalam budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, itu dalam budaya kita. Tapi menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, ya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Ya, jadi ada yang mendisiplinkan kita kalau kita memang kurang disiplin. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri. Ya, pertama kita harus mendisiplinkan diri kita sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itu yang diinginkan oleh kita sebagai pendidik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, ya, kebutuhan akan pilihan, kita bebas mau memilih apa saja, ya. Yang terakhir adalah kebutuhan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ada ketakutan. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan, ya. Motivasi satu tingkat di atas motivasi yang ini,
mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ya, adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini adalah motivasi yang paling tinggi. Jadi mereka sadar bahwa mereka lakukan disiplin itu emang untuk kebajikan dia, bukan minta imbalan atau takut hukuman. Ini adalah yang paling tinggi. Selanjutnya, konsep disiplin itu ada yang identitasnya gagal dan ada yang sukses. Untuk yang identitas gagal, ya di sini adalah hukuman. Kita di sini sudah melakukan pendisiplinan terhadap anak, ya ada yang berupa hukuman. Sebenarnya itu adalah membuat identitas gagal, ya. Hukuman itu dapat satu itu menyakitkan, tidak nyaman, terus muridnya takut, memaksa murid untuk menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terus penghargaan, nah penghargaan juga kurang efektif. Karena apa? Satu, yang tidak efektif. Yang kedua adalah merusak hubungan. Kadang kalau dapat penghargaan, yang lain merasa, saya kok tidak mendapat penghargaan, saya merasa rendah diri, ya. Terus mematikan kreativitas anak itu jadi kurang berkembang. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking, ya. Terus yang kelima adalah merampas hak menghargai diri. Itu yang dimaksud dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang harus kita lakukan sekarang, ya, yaitu dengan melakukan konsekuensi. Konsekuensi itu satu adalah penguatan jangka pendek. Yang kedua itu perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon. Yang keempat murid mematuhi peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu di sini anak diberikan konsekuensi, bukan hanya hukuman yang bersifat memaksa. Dan yang paling baik untuk kita lakukan adalah melakukan restitusi, yaitu murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini dalam teori restitusi. Nah, sekarang kita ke pendekatan restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Misalnya ada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada saat anak tidak mengerjakan PR, kalau hukuman itu bentuknya seperti ini, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis, berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Itu adalah bentuk hukuman. Guru menjadi marah dan murid menjadi takut. Sedangkan untuk konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Di sini guru bersikap tegas dan siswa menghormati itu. Sedangkan untuk restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan diri untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru sikapnya adalah terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5. Posisi kontrol restitusi. 1. Itu sebagai penghukum. Ya, di sini guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa datang terlambat. Kalau guru bersikap sebagai penghubung, di sini guru mengucapkan atau memberikan pertanyaan, kamu selalu saja terlambat. Ya, ini dengan nada yang keras. Selalu, pasti, selalu terakhir datang. Sedangkan untuk pemantau, itu guru memberikan pertanyaan, peraturannya apa? Kok kamu bisa terlambat? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Itu posisi guru sebagai pemantau. Sedangkan pembuat merasa bersalah, guru itu menanyakan, bagaimana? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Di sini anak merasa bersalah karena gurunya bertanya seperti itu. Sedangkan posisi sebagai teman, ini di sini guru pertanyaannya sebagai teman. Jadi ya udah kali ini nggak apa-apa, sana duduk. Nah, cuma membiarkan anak ya biarkan gitu. Sedangkan sebagai manajer, ini guru harus mengetahui apa kesalahan mereka, ya, dengan menanyakan pertanyaan, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu, ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi di sini guru benar-benar menanyakan kesalahannya apa, terus solusinya apa, ya. Di sini berbuat menerapkan posisi sebagai manajer. Untuk melakukan restitusi, ya, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, kalau keyakinan itu lebih memotivasinya dari dalam diri. Ya, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, makanya kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua berupaya pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, ya, biar anak mudah diingat, gak perlu panjang-panjang. Terus yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi semua harus terlibat. Ya, ini harus kita terapkan mulai dari sekarang. Jadi agar anak bisa lebih mematuhi, meyakini tentang peraturan yang positif. Ini adalah prosedur, caranya, ya, cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Terus yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi anak tuh pengennya apa? Misalnya di dalam kelas, saya tidak boleh mengantuk, saya tidak boleh berkelahi, saya tidak boleh ngobrol. Nah, setelah itu selesai, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif, ya. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Terus selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah atau warga kelas. Jadi bisa di ruangan, ya, bisa di depan kelas. Yang penting anak bisa membaca. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Kemarin saya buat dengan kelas 3. Ya, keyakinan kelas yang kita sepakati adalah berdoa sebelum memulai pelajaran, menghormati guru dan teman, menggunakan kata-kata yang baik,
Bersiaplah dan tertib untuk belajar, membudayakan membaca, katakan tolong dan terima kasih, tidak berlari di kelas, mendengarkan pada saat ada yang berbicara, jaga kebersihan, dan mengambil keputusan dengan musyawarah. Ini adalah dokumentasinya. Jadi kita pakai post-it di situ, anak menuliskan, langsung ditempel, terus nanti kita sepakati. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga macam ya, karena segitiga. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan itu dengan menanyakan menstabilkan identitas dulu ya. Menstabilkan identitas seseorang ya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kayak tadi ada yang terlambat. Ya udah, seseorang pasti punya kesalahan, termasuk diri kita. Itu harus menstabilkan identitas anak dulu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi. Kamu tentunya punya alasan kan mengapa terlambat seperti itu, ya. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan agar kamu tidak terlambat seperti apa? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang telah kita buat itu apa kemarin? Datang tepat waktu. Nah, itu harus kita tanyakan. Terus dan harus disepakati. Berarti anak juga harus menyepakati dan melaksanakannya, ya. Ini adalah contoh praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan dengan kelas 5. Selamat siang, Reki. Siang, Bu. Baik. Kamu tahu nggak Reki dipanggil Bu Guru ke sini mau apa? Tahu, Bu, karena tadi saya buang sampah sembarangan, Bu. Iya. Kenapa tadi kamu buang sampah sembarangan? Maaf ya, Bu. Jadi saya harus buang sampah ke depan, Bu. Oh, malah. Sekarang pembawa dari depan ya. Boleh si Reki? Iya, Bu. Kira-kira menurut Reki itu buang sampah sembarangan itu sikap yang sudah bagus atau belum? Belum, Bu. Iya, itu paham ya bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu manusia, termasuk Bu Guru. Bu Guru juga pernah ya membuang sampah sembarangan. Tapi di sini mari kita sama-sama untuk memecahkan masalahnya. Bagi hadapi tadi, kenapa Reki membuang sampah sembarangan? Oh, malas, tapi Reki mulai males ya. Apakah menurut Reki ini sudah memenuhi keyakinan kelas yang kita bikin? Atau belum? Belum. Kenapa Reki? Karena sih membuang sampah oh iya. Terus masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa aja? Menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menghargai. Iya, dan masih banyak lagi ya? Iya. Lalu sekarang ini Reki setelah kejadian ini, ya, apa kira-kira yang Reki lakukan untuk besok-besok di kelas? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Terus ya Reki, berarti Reki kerjain ini ya, mau membuang sampah pada tempatnya? Iya, Bu. Oke Reki sudah berencana untuk lebih baik lagi. Ibu doakan supaya Reki menjadi anak yang berprestasi dan mematuhi peraturan sekolah yang sudah kita sepakati. Oke Reki? Terima kasih Reki. Sama-sama, Bu. Ya, itu adalah praktik segitiga restitusi dengan kasus anak membuang sampah sembarangan. Di situ saya menstabilkan identitas anak dulu dengan cara menanyakan, ibu juga dulu suka buang sampah sembarangan. Nah, setelah itu kita menanyakan validasi tindakan. Nah, terus untuk selanjutnya Reki mau apa nih agar tidak terulang kembali? Tadi saya sudah mempraktekkan kata anak, saya akan lebih rajin lagi. Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelasnya yang sudah dilanggar itu apa tadi? Ya, yaitu tidak menjaga kebersihan. Jadi dia harus menyepakati dan mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini adalah tanggapan setelah melakukan segitiga restitusi.
Ya, ini adalah testimoni dari siswa setelah melakukan restitusi dan dia sudah menyadari bahwa dia tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Standar pendidikan nasional itu dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar pendidikan nasional kita. Jadi kita di sini diharapkan menjadi seorang guru bisa membimbing anak dengan posisi manajer, dengan tidak menjatuhkan mental anak, tetapi melakukan segitiga restitusi dengan yang tadi sudah saya contohkan, saya praktekkan dengan anak-anak. Untuk selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Di sini saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Setelah mendengarkan saya mempresentasikan tentang budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Bapak Ibu guru setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan, siapa yang akan merefleksikan hasil kegiatan ini? Tunggu. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari presentasi yang Bu Desi sampaikan ya tentang restitusi terus budaya positif di sekolah ya. Jadi kita lebih tahu penerapan apa atau masalah-masalah untuk menangani anak di sekolah itu seperti apa ya. Dan juga kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai apa gitu. Jadi apakah itu kita penghukum, apakah itu kita manajer ya di dalam menangani kasus-kasus anak atau menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita seperti itu. Jadi kita bisa lebih paham dan bisa mengambil solusi apa gitu yang akan kita ambil terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Refleksi pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah mengikuti kegiatan ini? Tentunya perasaan saya ini setelah mengikuti kegiatan berdiskusi yang kami sampaikan, merasa tergugah kembali dengan pendidikan guru atau guru, bahwa memang kegiatan budaya positif ini tentunya kita sebagai guru harus bisa memposisikan kita sebagai manajer. Berarti memang melihat kasus apa yang terjadi pada murid. Kemudian murid tersebut yang bisa menyelesaikan masalahnya, kita hanya sebagai mengarahkan, menuntun sehingga upaya yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri yang bisa menemukan masalah. Dan kita sebagai pendidik tentunya mengarahkan siswa itu untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian tindak lanjutnya tentu saja pada kegiatan di simulasi berdiskusi ini, kedepannya kita bisa menerapkan dan terus berlanjutan, bukan hanya sekedar hanya tugas atau kewajiban kita dalam keseharian, tetapi terus kita tingkatkan, terus kita lanjutkan, dan secara berkelanjutan, bukan hanya dari kelas rendah saja, namun di semua jenjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada yang refleksi lain, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari SD Negeri Karangmaja. Saya guru kelas 3. Setelah mengikuti diseminasi dan diskusi budaya positif bersama Ibu Desi Mafihatunisi, CGP Angkatan 10, alhamdulillah saya telah memahami tentang posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Alhamdulillah saya beserta Dewan Guru telah menerapkan budaya positif dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, yang tujuannya adalah murid sebagai generasi masa depan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas refleksi yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Tentunya kita sebagai seorang pendidik harus selalu mau untuk belajar. Ya, belajar sepanjang hayat itu adalah pedoman yang harus kita terapkan pada diri kita. Jadi jangan malu untuk belajar. Ya, dalam pendidikan guru penggerak ini saya harapkan, saya ingin memberikan pengalaman saya, informasi saya yang berhubungan dengan murid, guru, pokoknya ilmu yang saya dapatkan saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semua, khususnya di SD Negeri Karangmaja, agar kita bisa sama-sama membangun murid yang lebih mandiri lagi, berakhlak sesuai dengan visi misi dari SD Negeri Karangmaja, seperti itu. Tergerak, menggerak. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang enak didengar. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi. Coba bareng-bareng Bapak Ibu. Saya bilang salam guru penggerak, nanti sama-sama tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di ruangan ini. Terima kasih juga kepada kepala sekolah dan Ibu Guru Desi Mafihatunisi yang sudah membimbing dan menyampaikan materi tentang desimilasi. Kita akhiri presentasi ini dengan ucapan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendidikan berat dulu, bahwa memang kegiatan budaya positif ini tentunya kita sebagai guru harus bisa memposisikan kita sebagai manajer. Dalam arti memang melihat kasus apa yang terjadi pada murid. Kemudian murid tersebut yang bisa menyelesaikan masalah, kita hanya sebagai mengarahkan, menuntun, sehingga upaya yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah. Dan kita sebagai pendidik tentunya mengarahkan siswa itu untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian tindak lanjutnya tentu saja pada kegiatan diseminasi budaya positif ini, kedepannya kita bisa menerapkan dan terus berkelanjutan, bukan hanya sekedar hanya tugas atau kewajiban kita dalam kesadaran, tetapi terus kita tingkatkan, terus kita lanjutkan, dan secara berkelanjutan, bukan hanya dari kelas tingkat saja, namun di semua jenjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer ya di dalam menangani kasus-kasus anak atau menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita seperti itu. Jadi kita bisa lebih paham dan bisa mengambil solusi apa gitu yang akan kita ambil terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah. Agar kalian bisa menerapkan disiplin positif pada diri kalian, kalian harus yakin. Punya keyakinan. Kalau keyakinan itu beda sama peraturan. Kalau peraturan dibuat, nanti kalau tidak dilakukan dihukum. Misalnya peraturan tidak boleh mencuri atau merampok. Hukumnya apa?
doa sebelum pelajaran dimulai. Mengerti agama dan disiplin. Laksanakan kegiatan bersama lingkungan. Laksanakan kegiatan senam bersama. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara. Demikianlah pemaparan tentang aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi